Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dalam kasih Tuhan, bagaimana keadaan hari ini? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada begitu banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak. Bapak, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu tetap mengizinkan kami untuk kami boleh berada dalam hal-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini ketika kami boleh datang dengan sukacita, kami datang dengan damai sejahtera. Kami hendak memuji memuliakan Kau Raja di atas segala raja yang Bapa. Disenangkan Kau Tuhan atas puji-pujian kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih setiamu. Kami percaya bahwa setiap hari adalah hari yang baik, hari yang terbaik di mana Tuhan memberikan janji-janji dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami, Engkau yang senantiasa melindungi kami.
Kami hendak memuji memuliakan namamu Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Sebentar lagi kita itu akan memperingati Natal, ya kan? Tinggal beberapa bulan lagi. Bahkan hari ini kita sudah hampir mengakhiri bulan September. 9 bulan. Gak kerasa ya, begitu banyak apa ya namanya ya, kayak apa namanya sekitar ya kehidupan susah ya, maksudnya apa yang kita alami setiap hari itu begitu banyak ya kan, ada suka ada duka, namun biarlah sampai kapanpun, sampai nanti dia datang, kita tetap akan bersuka cita. Kita akan setuju akan atas rencana Tuhan. Amin. Mungkin ini lagu baru ya, baru terdengar, tapi mau sama-sama kita nyanyikan ya.
Mungkin dimulai dari dulu saya tuh sempat berpikir kalau udah gak usah nikah gitu ya kan, dengan beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena gini, ini nanti buat anak-anak muda juga belajar ya, saya itu gak pernah dengan yang seiman. Karena saya pikirnya gini, pertama, seiman tapi kalau cuma pesen KTP buat apa gitu. Padahal saya sendiri juga pesen KTP seperti itu. Kemudian yang kedua itu saya itu paling takut, malah paling males lah ya. Misalkan gini, kalau saya punya hubungan dengan sesama anak gereja seperti itu. Kemudian misalkan namanya perasaan itu kan bisa berubah-ubah. Tiba-tiba kami ada renggang, sementara kita di gereja ini kan tujuannya kan untuk ibadah, untuk antara kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita dengan manusia ada sesuatu, pasti rasanya juga gak enak. Itu yang membuat saya akhirnya gak pernah dengan yang seiman. Tapi saya tahu itu salah. Cuma ya itulah ya, bagaimana Tuhan mendidik saya itu benar-benar Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Walaupun montang-manting, jelungup, desek, gak seperti itu. Tapi itulah Tuhan kita yang baik. Kemudian sampai pada suatu hari saya ini bertemu dengan dia ini ya, teman adik saya. Padahal dari pertama itu sama sekali saya tuh gak lihat dia. Yang pertama itu saudara dia itu kupingnya bolong, tatuan, boys, seperti itu lah ya kan. Sama sekali saya gak lihat dia itu sampai ini. Tapi bagaimana Tuhan itu, kayak orang Jawa bilang, ojo ilok gare melok. Nah itu, akhirnya terjadi. Suatu hari saya itu kan mau anak saya itu Alisa ya. Alisa ini kan gak gampang senyum sama orang. Padahal dia masih 2 bulan rasanya. Tiba-tiba Alisa itu senyum. Loh, tapi kan dia nggak sopan. Ternyata dikudang sama calon Pak D-nya ini. Dari situ saya baru melihat dia. Tapi dalam pikiran saya itu kan cuma gini. Wah lagi lo konconya Andi, arek preketek gitu lah ya kan. Seperti itu. Ternyata lambat laun. Tapi tetap saya tuh berpikir, iki lo si arek ya kan. Setelah gak seiman si arek mau dilihat ini. Ini agak sombong ya kan, karena cewek itu kan menang milih. Tiba sampai waktu itu kalau nggak salah bulan September kami pindah, dia bantu-bantu. Nah ini loh, jalan orang Jawa Keting Tresno, jalannya soal ribet kan dia ke rumah terus dia bantu-bantu dia ini. Dia tuh deketin aku dalam hati bisa deh kia. Justru kok ngomel-ngomel. Tapi ya itulah ya, namanya geribet. Akhirnya lambat laun sampai singkat cerita kami itu menjalin hubungan. Tapi ya tak ada ayam, tentu saja ya dengan perbedaan umur, perbedaan segala sesuatunya. Terus sampai pada satu, tapi saya gini, saya tuh maksa dia. Kalau memang kamu suka ambil aku, kamu harus mengikuti keyakinanku. Tapi maksa, ini saya nggak melibatkan Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Berantakan. Kami sempat berpisah waktu itu. Dia juga sempat punya pacar waktu itu. Dia tahu aku ini kan cerewet ya kan, aku ini banyak omong, aku ini. Nah dia dapat ceweknya tuh yang diam-diam nggak ada kata-katanya. Jadi dia tuh kan sudah terbiasa dengan omelan, tiba-tiba dapat yang pendiam, kayak seji rasanya gitu ya kan. Orang tunggu. Nah dari situlah akhirnya waktu ya beberapa waktu dia itu ngajak saya balikan, saya itu nggak mau. Saya tuh malah mentah-mentah. Padahal sebelumnya tuh terima kasih buat serikandi di GKP Stoyoso. Saya tuh diperkenalkan banyak sekali ya cowok. Tapi sama sekali nggak ada ini. Karena bisa. Gak ada kayak, cuma mungkin sungkan ya kan, sungkan sama Tante Yanti, sama Ibu Gembala, sama Kak Ena, sama siapapun. Cuma sungkan, tapi nggak ada pikiran, oh aku pengen ini, nggak ada sama sekali. Mungkin ya kalau orang yang lagi bucin bilang rasanya habis di dia seperti itu loh. Tapi waktu diajak balikan itu nggak mau, diajak balikan nggak mau, tapi diajak nikah mau, itu lah ya kan. Kalau orang kalau maksudnya Tuhan tunjukkan atau enggak itu kan kita harus doa dulu, harus benar-benar. Waktu aku melibatkan Tuhan dalam hubungan kami, tuh aku minta Tuhan tunjukkan benar apa enggak ini. Kalau misalnya benar, aku nggak mau dia yang dulu ya kan. Percuma kami seperti membaca buku yang sama 2 kali. Kalau anak sebenarnya bilangnya gitu ya kan. Terus akhirnya lambat laun, sebenarnya rencananya itu dia tuh cuma mau lamaran. Tapi dengan usia yang segini lamaran itu rasanya tak izin, nggak usah ada lamaran lah. Akhirnya dengan waktu itu Januari kalau nggak salah,
saya dengan besti ini rencananya kan cuma mau ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kepikiran ada satu tanggal 29 Februari itu kan 4 tahun sekali ya, buat saya itu kayak unik banget gitu loh, benar-benar kayak gak usah anniversary setiap tahun lah ya, maksudnya 4 tahun sekali kan kayak unik gitu loh, benar-benar kita bisa atau enggak. Akhirnya dengan walaupun minta maaf sekali sama tim gembala, saya maunya tanggal ini dan benar-benar saya waktu itu walaupun saya bukan nggak mau doa puasa, tapi saya nggak bisa puasa. Jadinya saya benar-benar doa dengan sepenuh hati. Kalau memang Tuhan izinkan segala sesuatunya ini, lah kok Tuhan itu jawabnya iya. Jadi segala sesuatu itu berjalan benar-benar tanpa apa namanya ada gangguan. Terjadi benar-benar sesuai dengan apa yang saya mau. Itu saya percaya kalau bukan karena Tuhan menggerakkan kita semua yang ada di GKB Setoyoso, semua itu nggak akan terjadi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu. Tuhan kita itu ajaib. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Acara pernikahan kami lancar ya kan. Terus maaf ini namanya juga kami sudah biasa mengenal ya. Awal-awal nikah itu cuma berdua itu kan rasanya bosan gitu ya kan. Bosan kadang-kadang ya berantem, singkur-singkuran seperti itu. Terus akhirnya coba berdua doa minta anak sampai 6 bulan kalau nggak salah. Kami berdua tuh berdoa. Tapi waktu itu saya ingat sekali tanggal 14 Juli. Bapak Gembala itu kasih satu firman tentang hamba yang baik. Temanya itu hamba yang baik. Terus ada satu ayat yang benar-benar itu kayaknya langsung berkata, ini loh buat kamu. Saya bacakan ya dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 16a. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah, waktu dikasih firman itu kayak benar-benar gitu loh. Waktu itu juga Bapak Gembala tanya, dapat rema? Saya tuh di dalam hati tuh bilang, ya dapat lah, pastilah. Seperti itu ya kan. Oh ya benar-benar Tuhan jawab. Walaupun ya jujur ya, apalagi saya ini kan pembukuan. Hitung-hitungan kayak saya berdua aja ini cukup gak cukup. Gimana kalau misalnya ada tambahan seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu sudah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa dengan indahnya. Amin. Waktu itu setelah bulan Juli ya, itu kan GKB Setoyoso ada rencana mau retreat ke Trawas. Ini daging saya ya dalam hati gini, wah aku mulai tahun lalu ke anak gak sama mana ini. Padahal itu masih lama ya kan. Tapi ya itulah Tuhan itu terus pokoknya dan sakar Tuhan lah seperti itu. Terus tiba-tiba waktu kita di Trawas itu kan tidurnya kan rame-rame ya kan. Ya mungkin karena tubuh saya ini seperti guling ya, jadi anak kecil-kecil itu kalau peluk saya itu nyaman gitu loh ya kan. Tiba-tiba Kristo itu peluk saya itu saya sudah kayak merasa nih ini seperti itu. Ya gak taunya waktu itu benaran dia itu sudah ada. Jadi hari ini kami pelayanan itu sudah bertiga, saya suami sama calon bayi kami. Saya tuh gak nyangka kalau dihitung-hitung pertamanya tuh gini, kok saya ini sudah telat ya. Telat beberapa kali kalau tes itu kan kayak kena prank 1 garis. Terus saya tuh coba, ternyata pertama itu 1 garis dulu ya kan, tapi kira berarti dorong. Ternyata habis itu saya mau angkat tambah 1 garis lagi, berarti kan sudah 2 garis. Nah ini manusia itu bukan bersyukur terima kasih Tuhan begitu, kayak kaget tuh, aku ini tentang gitu, seperti itu. Terus aku bangunkan dia kan masih tidur. Tak tunjuk no, dia tuh kok abah jadi itu kan baru kami tuh kan terima kasih Tuhan, terima kasih, baru kami berdoa bersama seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu Tuhan rancangkan sedemikian rupa, bukan seperti rencana saya. Kalau rencana saya kan gampang ya, nanti ini Tuhan ini sepertinya menurut saya itu yang terbaik, tapi Tuhan nggak gitu ya. Tuhan kasih bumbu-bumbu, ada asam, asin, pahit, manis juga. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Kalau Tuhan itu tolong saya dan juga pasti tolong saudara, kita semua punya pergumulan ya kan, tentang pasangan hidup, tentang karir, tentang apapun. Tapi ada satu pujian mengatakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mau bersyukur hari ini? Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Hati
percaya kita semuanya bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, ya. Saat kita bersyukur, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita dengar ada rumor, ada info bahwa ke depan ini kita nggak tahu kapan akan terjadi gempa megatrust, gitu. Pasti dampaknya kalau sudah terjadi gempa apalagi megatrust seperti itu, terus berdampak ke tsunami, pasti ekonomi akan mengalami goncangan, akan mengalami masa yang sukar, masa yang sulit. Ya, terjadi tidak terjadi, biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kita perlu ketahui, yang perlu kita senantiasa yakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan apapun semuanya yang terjadi itu sesuai dengan firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, tema yang kita akan pelajari bersama-sama adalah berkat Tuhan pada masa kesesakan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya, saya yakin di setiap kita pagi hari ini tidak ada yang lenggang-lenggang tanggung, tidak mengalami masalah. Pastinya setiap kita, nggak tahu itu besar, nggak tahu kecil, pasti ada sesuatu yang menjadi beban doa. Ya, buktinya dalam beberapa minggu dan beberapa bulan kelihatannya mana tadi Kak Lia senyum-senyum sama Kak Dino, ternyata unek-uneknya semua dikeluarkan dong melalui kesaksian yang begitu luar biasa, ya, memberkati kita semuanya bagaimana dia terus memandang kepada Tuhan. Dan memang itulah manusia, istilahnya orang Jawa bilang itu apa, sawang sinawang. Kelihatannya senyum-senyum, nggak ada masalah, tetapi ada beban sebetulnya. Ya, ada beban, ada sesuatu yang didoakan dan dirindukan untuk Tuhan jawab pada waktunya. Tadi pagi juga ketemu sama Bu Rus, dia bilang, "Dan puji Tuhan, Tuhan sudah jawab doa saya, anak saya sudah mengalami perubahan." Puji Tuhan Ibu, memang kita selalu mengandalkan Tuhan, ya. Hanya di dalam Dialah ada harapan, dan harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saatnya jawaban-jawaban doa itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita belajar pagi hari ini berkat Tuhan pada waktu kesesakan. Bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Ya, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, untuk supaya berkat Tuhan itu kita bisa nikmati, andalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Jangan mengandalkan suami atau istri atau anak-anak atau kenalan kita. Jangan. Nomor satu kan Tuhan, andalkan Dia di atas segalanya. Dan Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa di luar daripada kemampuan kita. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang tidak asing lagi buat kita semua. Yeremia pasal yang ke-17. Ya, sudah ketemu semuanya. Dikatakan di situ ayat yang ke-7. Ya, puji Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita bisa lihat di layar LCD. Kita akan baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan itu adalah satu kata yang benar-benar kita harapkan untuk bisa menolong kita. Dan sesuatu yang kita andalkan itu biasanya sesuatu yang besar. Contoh ini, saya minta tolong Kakak Yesua sama Kak Penny bisa maju ke depan. Nah, sebentar saja. Ilustrasi. Nah,
Saya ini mengandalkan Yosua. Gedenya saya gini, dulu kecil sekarang udah besar. Haleluya, jadi Joko. Nah, Kak ini sebelah sana sebentar. Nah, Kak Yosua sini. Saya tahu, saya kenal dia, gitu. Apalagi badannya besar, pasti dia kuat. Nah, saya mengandalkan Yosua. Otomatis saya tahu dia, saya ngerti dia, kekuatannya sampai di mana, apa yang dia lakukan selalu seperti apa saya tahu. Karena itu menjadi andalan saya. Nah, ketika ada sesuatu, minta tolong Pak Benny maju. Nah, ada sesuatu yang berusaha untuk mengganggu saya, coba tangannya gini tuh. Nah, yang saya andalkan, nah di depan saya. Ini yang saya andalkan. Nah, kalau dirimu diandalkan, otomatis dirimu ya maju. Nah, yang maju, yang bergerak, yang melawan, gitu kan? Nah, terima kasih. Oke. Haleluya. Ini sedikit ilustrasi. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita harus tahu siapa yang jadi andalan kita. Kalau kita nggak tahu andalan kita seperti apa kekuatannya, ya sia-sia, percuma. Kita lihat aja kehidupan Nabi Elia. Dia seorang nabi yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bagaimana ketika dia melihat Raja Ahab membunuh banyak nabi-nabi Tuhan, Tuhan menyatakan kepada Nabi Elia, kamu ngomong sama Ahab, tidak akan terjadi embun atau hujan tahun ini. Padahal itu Ahab, apalagi istrinya yang namanya Isabel, begitu jahatnya, begitu dominannya, menguasai suaminya, sehingga tidak ada yang berani. Elia juga takut sebetulnya, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Allah yang lebih besar, sehingga ketika Allah mengutus Elia untuk menegur Ahab, coba yuk kita buka di dalam 1 Raja-Raja. Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Ya, sudah ketemu semuanya. Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang apa? Hidup, Allah siapa? Israel yang apa? Kulayani. Jadi dia tahu benar-benar siapa Allah yang dia layani adalah Allah yang hidup, Allahnya Israel. Dan dikatakan di situ selanjutnya, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan dengan berani, dengan tegas. Dia mengatakan itu kepada Raja Ahab. Saya percaya ketika Nabi Elia mengatakan itu kepada Ahab, paling ya untuk gemetar, karena tahu siapa Raja Ahab, siapa istrinya Isabel. Tapi karena Elia benar-benar tahu yang dia andalkan, Allah yang hidup, Allahnya Israel yang dilayani, dia begitu tegas mengatakan kepada Ahab. Akhirnya selanjutnya, ayat yang selanjutnya dikatakan, kemudian yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ke Nabi Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Nabi Elia tahu siapa Allah yang disembah. Nabi Elia tahu siapa andalannya yang diandalkan. Bapak Ibu, untuk benar-benar mengerti siapa Allah yang kita andalkan, kembali miliki hubungan intim dengan Dia.
Semakin kita memiliki keintiman dengan Tuhan, semakin kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang luar biasa. Sehingga ketika sadar bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, yang menjadi andalan kita, apapun yang terjadi, saudara akan tenang, nggak akan pernah khawatir. Walaupun sudah ada beras istilahnya, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan Dia selalu tepat pada waktunya. Mengandalkan Tuhan, andalkan Dia, percaya Dia sepenuhnya. Apa yang kita percayai itu akan membentuk pola pikir kita, sikap kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Saya pernah sampaikan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, benar-benar yakin seyakin-yakinnya percaya, itu akan mempengaruhi pola pikir saudara. Kalau saudara masih separuh-separuh mengenal Tuhan, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang enggak, ya kok enggak ini, saya bingung, saya ragu. Kayaknya itu kenali Dia sepenuhnya. Nah, kalau kita sudah mengenal, tahu seperti tadi saya tahu Yosua seperti apa, dan Dia saya andalkan, sehingga ketika ada sesuatu yang mau mengganggu, Dia yang maju, dan saya percaya pasti bisa mempengaruhi pola pikir saya. Saya nggak khawatir, jadi sikap saya akan tenang, dan saya akan bertindak hati-hati, tidak asal-asalan. Yaitu, jadi yang pertama, untuk kita menerima berkat Tuhan di dalam masa kesesakan, andalkan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita benar-benar siap menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Mengucap syukur. Haleluya. Tadi dikatakan melalui pujian, sangat bersyukur Tuhan, apa? Berkati, amin. Bu Gembala pintar, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita bersyukur, Tuhan akan memberkati kita. Ucapan syukur itu tidak bisa dinego. Ucapan syukur itu harga mati. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18, yuk kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18, kita akan baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah kehendaki semuanya kita mengucap syukur. Dan Allah ketika berfirman, Dia bertanggung jawab atas firman-Nya. Bukan berarti ketika kita mengucap syukur tidak terjadi apa-apa, enggak. Dia Allah sudah sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekarang apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara? Keluarga dipulihkan, finansial dipulihkan, atau jodoh yang lagi kita doakan? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau beri aku jodoh yang terbaik, yang dari Tuhan, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Khususnya yang masih muda-muda ini, jangan khawatir, jangan terus asal cari aja, enggak. Doa, percaya, dan angkat hatimu untuk terus mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya kita benar-benar yakin bahwa berkat itu sudah OTW, sedang perjalanan on the way menuju kita. Cuma waktunya Tuhan. Saya dulu ketika berdoa untuk suami, sama kayak Kak Lia tadi, rasanya asli Kak, pingin menikah, pingin Tuhan melayani kau seutuhnya, tapi Tuhan berkehendak lain. Dari jemaat, dari hamba Tuhan, akhirnya saya berdoa, dan Tuhan sampaikan aku sedang mempersiapkan calon pasangan
pasangan hidupmu dan Tuhan berikan itu tepat pada waktunya. Atau masalah apa lagi? Kesehatan. Kalau sampai detik ini kita ada, saya lihat Bapak Ibu, ya, ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena tugas yang tidak bisa diselesaikan. Jadi Ibu Gembala, haleluya, alone. Tapi selalu ada bersama Tuhan, ya. Nanti sore Bapak Gembala akan kembali karena bertugas kantor ke Bali, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun masalah kita, ada satu pujian mengatakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Allah kita setia dengan janjinya. Berkali-kali Dia selalu menolong kita, masalah kita, kebutuhan kita, dan pertolongannya itu tepat pada waktunya. Saya kalau bicara masalah hal-hal kebutuhan, mungkin kesaksian tidak akan habis-habis. Sampai saat ini pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan rumah tangga kami. Beras tinggal sedikit, Tuhan terima kasih. Saya angkat. Yang biasanya buat apa itu? Buat naker itu, ya, buat naker, tumpang tangan. Puji Tuhan kami beri beras, ada berkat datang, tumpangi tangan. Berkat itu cukup. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapi mengucap syukurlah, Tuhan akan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, selain kita mengandalkan Tuhan, kita mengucap syukur. Yang ketiga, supaya berkat Tuhan bisa kita terima, yang ketiga adalah kesatuan. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan, alangkah baiknya jika saudara hidup rukun bersama. Tuhan akan memberkati kita. Yuk kita baca bersama-sama. Tak tolong Kak Sela, Mazmur 133. Yuk kita perhatikan, kita akan baca sama-sama di layar LCD. Pasal 133 ayat yang pertama. Si Tuhan. Oke. Ya, kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Untuk 1-2 hari, untuk 1 minggu, untuk 1 bulan, 1 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup rukun, khususnya ini suami istri, ya, kalau ada suami istri, puji Tuhan hidup rukun. Namanya 2 karakter yang dipersatukan itu tidak gampang. Tapi ketika kita sudah berjanji saling mencintai, saling terima apa adanya, harus benar-benar rukun, karena dengan rukun hidup bersama berkat itu akan turun. Mungkin kita beda prinsip, saya kadang-kadang sama suami juga beda prinsip. Kadang saya ke kanan, ke kiri, suami ke kanan. Tapi kalau sekiranya itu bukan prinsip yang harus dipertahankan, ya sudah, salah satu ngalah, supaya tetap ada damai sejahtera, supaya tidak barakno kacau.
kacau rame terus akhirnya pisah. Ada banyak dari terakhir ini, dikit-dikit cerai. Kok rasanya perceraian itu di ujung mulut, tapi di sini tidak ada. Amin. Di sini semuanya rukun, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur GKBS ini rukun, walaupun orang presiden terus kumpul lagi saling memaafkan. Besti yang satu, besti yang lain, tos tangan. Nah, itu yang menimbulkan damai sejahtera, berkat turun. Saya percaya Ibu Gembala semua yang anak-anaknya ini. Beberapa waktu yang lalu kami sempat ngobrol. Haleluya. Dan memang tak gampang, ya. Ada banyak karakter yang berbeda-beda. Satu tidak cocok. Habis gitu, ya seada aja. Tapi puji Tuhan, tidak lama sudah kumpul lagi, rukun lagi, dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya percaya ini juga menjadi bahan dari Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan semua para pengurus yang ada untuk jemaat di tempat ini, supaya kita semuanya rukun bersama, karena disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Terlebih suami istri harus benar-benar sehati, rukun. Apalagi suami istri itu bisa dikatakan garwo, si garani nyowo, belahan jiwa, ya. Suami ini dia mau orang gitu, istri juga ikut sakit, istrinya disakiti orang, suaminya juga ikut sakit karena belahan jiwa. Satu sakit, satunya juga akan merasa sakit. Nah, karena di dalam kesatuan yang saling percaya, yang saling menguatkan, ada berkat Tuhan yang tercurah. Itu firman Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu Allah pertolongannya tepat pada waktunya. Saya pernah saksikan itu juga. Sampai untuk belanja pun saya buku selesai bilang, masa ya? Iya, sampai receh-receh gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu kasih damai sejahtera. Walaupun belanja itu dengan recehan, tapi kalau mengucap syukur, ada satu kesatuan dengan suami, tetap ada damai sejahtera. Dan dengan kita mengucap syukur, itu proses itu nggak lama. Tapi kalau kita ngomel, bersungut-sungut, kita lihat aja di padang gurun berapa lama bangsa Israel, 40 tahun. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan beri untuk kita next level, berkatnya semakin ditambah, gagal hanya gara-gara kita ngomel. Ucap syukur. Dan yang lain tadi sudah saya sampaikan, ada kesatuan, ada damai sejahtera, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Yang pertama tadi apa? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Ucap syukur. ucap syukur. Yang ketiga, Kesatuan. kesatuan. Yang keempat, berilah maka kamu akan diberi. Kita akan buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Sudah? Nah, yuk kita lihat bersama-sama. Dikatakan di sini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Untuk ilustrasi contoh, berilah maka kamu akan diberi. Seringkali ketika kita memberi, memberkati, kita pilih-pilih. Balai luar biasa, ketemu, terima kasih nak.
Haleluya. Yuk coba lihat lagi di situ. Di ayat yang ke-38. Ya Bu. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaan. Ketika kita selalu rindu untuk menjadi berkat, memberkati orang-orang di sekitar kita, luber, dipadatkan, digoncang-goncang, kosong dan akan terus terpenuhi. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Itu hukum surga. Hukum dunia mengatakan bahwa hemat bakal kaya. Semakin kita nyimpan, semakin kita berhemat, tidak beli itu, tidak beli ini, tidak kasih itu, kasih siapa, kita akan jadi kaya. Beda dengan hukum surga. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita lihat orang itu rasanya itu, duh gak tego, rasanya ada belas kasihan. Tadi malam sampai saya saksikan ke anak-anak pemuda. Saya di pasar itu tidak pernah punya pelangganan, karena setiap kali saya beli ke pasar, saya bukan beli yang ramai, saya selalu beli yang sepi. Mau itu murah, mau itu mahal, karena saya mikir gini loh, ya ampun, Nani oleh seumpamanya dia pulang terus gak ada jualan yang laku, terus ya opo, makan opo gitu. Nah saya selalu cari orang yang sepi, yang rasanya gak terlalu laku, sambil saya ajak ngomong, itu pun gak lama-lama. Sampai satu saat seorang ibu yang pernah saya beli sekali, terus saya nggak beli lagi di situ karena ya saya lihatlah seperti apa. Tiba-tiba dia nonton ini, ya kayak gitu kok, mampir, dikunjungi, loh Bapak Ibu Saudara, dia merasa terberkati kalau kita beli. Bayangkan sampai di situ. Jadi pernah juga kalau pas lagi Natal itu ada bingkisan Natal, saya beri dia. Ada seorang ibu sudah tua gitu, kayak Bu Siti mungkin ya, tapi dia jualan masak-masak yang matang itu tidak terlalu banyak. Saya mikir aku di rumah masak jam piro, sopo sing bantu gitu, ada belas kasihan. Saya beri, saya bayar dengan lebih. Itu senang, makasih ya tante, melok senang. Nah, itu takaran yang kita pakai untuk mengukur orang lain. Kita juga akan seperti itu. Tuhan akan berbelas kasihan dengan kita. Lebih-lebih ibu kita kekasih nih, ibu gendus, luber itu. Didik senangannya berkati, hidupnya selalu berkati. Sampai sudah diberkati, semua diberkati. Bukan nanti hati-hati ya kalau pulang. Nanti ada yang deketin bukan gitu, enggak bercanda. Tapi itulah ada rasa untuk selalu ingin memberkati. Yunda, ya opo, ya ampun seperti apa. Itulah firman Tuhan selalu digenapi. Dan kalau menurut kesaksian juga tidak pernah sampai detik ini kekurangan, terus berkecukupan, bahkan berkelimpahan sampai gemuk, tambah cantik kayak gini ya kan? Oh haleluya, amin. Yuk kita perlu contoh itu, hidup yang selalu suka memberkati. Kadang-kadang wis gak ada, dia berusaha untuk memberi. Tapi memang itulah yang Allah rindukan. Untuk kita siap menjadi jawaban bagi orang lain yang membutuhkan. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat
jadi tumpangan bagi orang-orang yang dalam kesesakan. Dan itu yang akan diukur untuk kita. Allah kita sekali lagi Allah yang setia dengan firman-Nya. Kebenaran yang kita ketahui itu yang akan memerdekakan kita. Kalau kita mengetahui kebenaran bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima, dan kita menghidupinya, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jangan khawatir tentang masa kesesakan. Jangan khawatir kalau krismon terjadi, ekonomi goncang. Jangan khawatir, karena Allah setia dengan janjinya. Pemeliharaannya sempurna, nyata. Walaupun rasanya mentok, tidak ada jalan keluar, Dia akan tolong kita tepat pada waktunya. Karena itulah Allah kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau sekiranya mungkin selama ini kita belum melakukan sepenuhnya, yuk sama-sama kita belajar. Saya juga belajar, baik itu mengandalkan Tuhan, baik itu tetap mengucap syukur, baik itu hidup di dalam kesatuan, baik dengan suami, dengan saudara-saudara seiman, memberi, belajar. Tidak ada kita yang sempurna, tapi kerinduan untuk kita melakukan itu yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan akan memberkati kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita sama-sama belajar. Saya akan mengakhiri satu ayat. Kita akan buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Kitab 1 Timotius pasal yang keempat. Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sudah temu? Nah, dikatakan di situ, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani, olahraga, baik itu renang, baik itu jalan kaki, baik itu apapun juga, senam, itu latihan badani, dan itu terbatas gunanya. Tapi latihan yang sampai selama-lamanya tetap itu akan mengandung janji, yaitu apa? Apa dikatakan di sini? Ibadah. Memberi itu ibadah. Mengucap syukur itu ibadah. Hidup di dalam kesatuan itu ibadah. Mengandalkan Tuhan itu artinya ibadah. Ibadah bersekutu kita dengan Tuhan, mengakui Dia. Dan itu gunanya untuk selama-lamanya, karena mengandung janji bahwa berkat, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan limpah bagi kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah BUJOK, bujuk, ngapusi, dan Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Saya mengundang untuk para pemusik VLC maju ke depan. Dia mencintai kita, Dia terima kita apa adanya dalam segala situasi keadaan yang ada. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Allah rindu setiap kita menikmati janji-janji firman-Nya. Allah rindu setiap kita menikmati berkat yang sudah Dia sediakan bagi kita. Cinta itu kau ada di cerita.
hati Tuhan, semakin kami percaya, semakin kami yakin bahwa yang kami andalkan adalah Allah yang hidup. Allah yang kami layani adalah Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala hal. Engkau beserta dengan kami. Engkau tahu apapun yang kami kerjakan. Engkau tahu apapun yang kami perlukan. Engkau tahu keadaan kami lebih dari orang yang lainnya, bahkan lebih dari diri kami sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih atas penjabaran firman-Mu yang menjadikan kami menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang menjadikan kami anak-anak yang semakin mengenal, semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tambah-tambahkan hikmat akal budi yang dari surga, berikan hikmat dari Tuhan sendiri, wibawa dari Tuhan sendiri, sehingga boleh menjadi pemimpin yang baik, menjadi rumah tangga yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangganya, keuangannya, keluarganya, kesehatannya, semuanya Tuhan berkati, sehingga boleh semakin melangkah, semakin maju, semakin mengasihi Tuhan, semakin menjadi martir, menjadi sokok guru, menjadi yang terdepan untuk Tuhan dapat andalkan dia dimanapun dia berada. Berkati Tuhan, berkati. Kami semua sudah mendengar firman Tuhan, kami percaya berkat itu sudah turun atas kami. Kami tinggal percaya saja kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Silakan duduk. Yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan. Mari kita berikan persembahan sebelumnya. Terima kasih atas berkat Tuhan selama ini Tuhan. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati teman-teman yang memberi untuk kita memberi Tuhan. Gusti
Diberkati dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman ya. Ada 4 hal tadi ya. Yang pertama apa ya? Mengandalkan Tuhan. Jadi sudah percaya ya, yang diandalkan adalah Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus kita ya, yang sudah berani berkorban untuk menebus dosa kita semua. Patut kita andalkan. Yang kedua tadi apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua ya. Mengucap syukur, karena dalam ucapan syukur Tuhan memberkati ya. Jadi persoalan kecil-kecil gak usah direken ya. Ada kesalahan teman hidup siapapun yang ada di sekitar kita, jangan dipersoalkan. Persoalkan, karena kalau kita mempersoalkan, kita mempermasalahkan, hati kita tidak bisa mengucap, artinya kita tidak percaya pada Tuhan. Karena apapun yang diperhadapkan pada kita itu adalah seizin Tuhan ya. Jadi apapun yang diperhadapkan kita seizin Tuhan, maka kita harus menerimanya dengan penuh ucapan mempercayai Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur, kita tidak menerima, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Percayakan, semua yang ada dalam hidup kita ada dalam tangan Tuhan ya. Mengucap syukur. Dan ketiga apa? Kesatuan. Harus ada kesatuan. Jangan senggol-senggolan, gentek-gentekan. Jangan saling menyalahkan. Satu ya. Dalam berdoa pun keluarga semua, jangan satunya gandoli saudara. Jadi ada dalam kesatuan. Kita berdoa untuk kebaikan kita, keluarga kita, suami istri, anak-anak, didoakan itu yang satu, dalam satu kesatuan. Kalau satunya begini, satunya begitu, satu nggak ada, lu anak kamu gak ada kesatuan, gak ada berkat. Berkat turun kalau ada kesatuan ya. Tadi Kak Ernest sudah bilang, hal kecil-kecilnya gak prinsip kok ya, manut, nurut kok. Yang gak perlu dipersoalkan tuh ya sudahlah, nurut gitu loh. Ya wis, aku mau ke mall, aku mau ke kebun binatang. Kebun binatang bau. Kalau satunya ngotot, sekiranya itu menghilangkan damai sejahtera, akhirnya nggak jadi. Oke kan? Ya wis lah, kebun binatang ya, kebun binatang lihat zebra. Maksudnya gitu loh saudara, sehingga enak gitu, hidup kita itu nyaman gitu ya. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Berilah maka engkau akan diberi. Itu ternyata merupakan kunci berkat. Saya bacakan satu ayat ya saudara. Jadi saya sempat baca di dalam Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Tuhan itu tahu setiap kebutuhan kita, lebih tahu dari murid-murid yang gak kepikiran. Tuhan Yesus itu meskipun dia menyampaikan firman, dia capek, dia lelah, tetap memperhatikan keadaan kita. Nanti aku berbelas kasihan, selalu seperti itu. Jadi kita harus belajar mencontoh. Mencontohnya siapa? Manusia tak usah dicontoh. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Kalau kita punya, alah, aku gak makan roti bio gak apa-apa, tapi dia kelaparan, kenapa tidak kasih? Kita dapat sempurna diri ini, tapi mikir Tuhan, buat apa ya? Kalau saya dapat berkat, saya tanya Tuhan, buat apa ya? Kadang nggak tanya Pak Gembala, saya sudah langsung ini. Lah, kenapa nggak untuk ini, katanya Pak Gembala, kan namanya laki-laki ini kadang rasional ya. Kok kamu langsung aja gini? Terus boba. Pokoknya aku pengen itu
kasih kepada yang membutuhkan. Kadang tak pikir panjang gitu ya. Seharusnya kita pikir panjang ya. Kita harusnya konsultasi dulu, kita doakan begitu. Tapi kadang-kadang Tuhan itu langsung ngomong, kasihkan ini atau buat ini, berkatkan ini. Jadi sudah kita langsung lakukan. Tapi nggak salah, saya bilang aku nggak salah kan, karena sesuai dengan firman Tuhan. Ya Pak Gembala cuma ketawa aja, ya gitu. Ya puji Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran. Yang terakhir apa tadinya? Sudah itu aja ya, sudah cukup ya. Satu, mengandalkan Tuhan. Dua, mengucap syukur. Tiga, satu. Empat, kita akan diberi dakarannya, diguncangkan, ditumpahkan keluar. Pasti akan kita terima. Yang penting itu mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu apa sih? Aku pokoknya nggak berbuat jahat. Orang dunia juga gitu. Pokoknya aku sudah membeli saaweh apa? Saiti sedikit. Orang dunia juga gitu. Apalagi yang penting aku beribadah. Ya orang dunia juga beribadah itu apa? Yang membuat Tuhan senang itu apa? Penyembahan kita, pujian yang keluar dari mulut kita, dari hati kita yang terdalam, itu yang dilihat Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah itu jangan asal muncul, jangan asal-asalan, tapi hati yang penuh dengan kerinduan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan gak punya, saudara. Ya, yang lain Tuhan punya, betul ya. Yang lain uang itu semua Tuhan punya. Yang Tuhan gak punya apa? Pujian dan penyembahan kita. Itu yang Tuhan membuat hati Tuhan meleleh, membuat hati Tuhan penuh dengan belas kasihan karena orang banyak mengikut Dia. Itu aja Tuhan sudah berbelas kasihan. Ya, datang pada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Berikan pujian, berikan penyembahan. Bukan firman Tuhan yang membuat Tuhan senang. Loh, Tuhan cuma berfirman, menyampaikan firman, ya kita mendengar. Tapi yang membuat Tuhan berbahagia, tersentuh hatinya adalah pujian kita. Meskipun ada memuji Tuhan, gak usah kakek ngomong, saudara. Kalau kita berdoa, gak usah kakek ngomong. Tuhan sudah tahu. Kita sakit gak sembuh-sembuh, Tuhan gak tahu. Kita gak punya awal, Tuhan ngerti. Kita butuh apa-apa, Tuhan tahu. Kita cukup percaya pada Tuhan. Kita cukup mengucap syukur. Itu sudah yang terbaik. Berikan pujian dan penyembahan setiap hari dimanapun kita berada, kapanpun saatnya. Apalagi kalau kita bersama berkumpul seperti ini, pokoknya pujian dan penyembahan is the best buat kita ya. Terima kasih buat tim PKW yang sudah melayani dengan baik. Satu kadang berpikir mereka harus latihan, mereka harus mikir ujian apa, belajar. Dan kita semua yang ikut terlibat, kita terlibat di dalam satu pujian penyembahan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Ya, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin ya. Saudara, ini minggu yang terakhir ya. Jadi Rabu pertama saya mengundang semua untuk bisa ikut hadir pada persekutuan doa Rabu pertama jam 7 malam di tempat ini. Kalau memang ada yang misalnya mau di tempat rumah saya, boleh ya bilang. Tapi setiap Rabu pertama diadakan persekutuan doa di sini jam 7 malam sampai selesai. Jangan khawatir juga, pengurus kita itu penuh dengan belas kasihan, pasti dikasih makan. Percaya ya? Percaya. Kadang-kadang saya belum ngomong sudah difoto. Ih, masa ini gitu. Gak bisa mikir perut. Haleluya. Terus hari Sabtu itu kita ada ibadah kaum muda dan juga kaum wanita jam 6 sore
jam 6 sore ya. Kaum muda pasti sudah tahu semua, ada kaum muda punya grupnya sendiri. Jam 6 hari Jumat. Hari Sabtu berarti nggak ada ya, untuk berarti yang wanita-wanita bisa ikut di kaum wanita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, menambah semangat kaum wanita untuk berkarya. Puji Tuhan. Lalu hari Minggu kita akan kembali bersama-sama untuk ibadah. Mau pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus bersama dengan Bapak Gembala. Mohon maaf Bapak Gembala tersebut lagi bertugas di Bali, saudara Mas, dan disurvei lebih dulu untuk kita nanti ke sana ya. Haleluya, amin. Jadi itu yang nanti setelah selesai ibadah panitia Natal yang sudah terbentuk diminta untuk tinggal. Kita sudah mendekati Natal, nabung saudara. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kita semua kembali berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. bagi setiap kami pagi hari ini. Kami sangat bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kami masih bisa bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu bersama umat kudus-Mu di tempat ini, menikmati karya-Mu, bagaimana Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang selalu beracara di setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu pagi hari ini, kami terima sepenuhnya. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, tim PAW yang sudah melayani pujian penyembahan, membawa jemaat-Mu menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang luar biasa mengasihi Tuhan, baik kesehatan, kekuatan, pekerjaan, studi mereka, rumah tangga mereka, Tuhan berkati, usaha mereka, Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu buat mereka berhasil.
menjadi masalah problema mereka. Engkau tahu dan Engkau sangat amat tahu, bahkan lebih tahu daripada apa yang mereka sendiri yang mereka alami. Dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Berkat-Mu sudah Tuhan sediakan atas mereka. Jemaat-Mu yang begitu ada di hati-Mu, yang Tuhan kasihi, dan mereka juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam masalah kesehatan, pekerjaan, rumah tangga mereka, apapun yang mereka butuhkan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau yang menjadi andalan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya mereka semua diberkati tanpa terkecuali. Kami juga tidak lupa menyerahkan Bapak kami kekasih, Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala. Tuhan memberkati hamba-Mu berdua. Berkati dalam kesehatan, kekuatan hamba-Mu, rumah tangga hamba-Mu, pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang saat ini pun hamba-Mu tidak ada bersama dengan kami karena tugas pekerjaan. Kembali Tuhan berkati apapun yang dikerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi setiap teman-teman yang ada di dalam pekerjaannya, dan nanti pulang ke Surabaya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Semua kami jemaat yang ada di tempat ini, kami yakin dan percaya ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk Natal yang 3 bulan ke depan akan sama-sama kami rayakan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap persiapan yang ada. Para panitia yang sudah terbentuk juga Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, kesatuan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada hari hanya Tuhan kami akan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam ibadah Natal hari kelahiran-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan, semua jemaat-Mu bersama-sama di tempat ini memuji, mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, juru selamat kami. Haleluya. Dan kami juga tidak lupa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami tetap membawa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Ada begitu banyak isu yang terdengar, informasi yang kami dengar, akan terjadi gempa megatrust, akan terjadi masa-masa kekeringan, tapi kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Indonesia ada di dalam kasih anugerah-Mu. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Pemerintahan Bapak Jokowi yang Oktober nanti akan berakhir digantikan oleh Bapak Prabowo. Tuhan tetap berkati Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Semua program yang sudah diputuskan dari itu semua berasal daripada pimpinan Tuhan, dan itu membawa berkat bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, khususnya kota kami tercinta Surabaya. Dan memberkati kota kami, pemilihan pemimpin yang baru juga Tuhan berkati. Hamba-Mu Bapak Heri, Tuhan juga berkati semua para staf yang ada. Surabaya akan menjadi kota berkat bagi kota-kota yang lainnya, menjadi berkat bagi setiap kota-kota di seluruh Indonesia. Bagaimana Tuhan beracara di tengah Surabaya dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kagum dan kami bersuka cita memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan sebentar kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami yakin dan percaya perlindungan penyertaan Allah ada atas setiap kami semua tanpa terkecuali. Haleluya. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa memberkati kita, menyertai kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai Maranatha Tuhan sudah datang pada kami yang kedua. Dalam
usianya 1 tahun lagi. Saya percaya itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sudah membuat Ibu Yanti sehat, gemuk dan segar, diberkati Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk suaminya Bapak Medi yang selalu mendukung, yang sudah memberkati juga keluarga dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan untuk keluarga ini. Saya percaya Tuhan semuanya karena Engkau mengasihi keluarga ini. Mereka semua mengasihi Tuhan, mereka semua melayani Tuhan. Saya percaya apa yang sudah dilakukannya Tuhan memberkati. Dan juga dengan anaknya Salah dalam studinya, dalam pelayanannya, dalam sosialisasi dengan teman-temannya, Tuhan juga memberkati. Khususnya Ibu Yanti Tuhan, Kau memberikan hikmat akal budi dari surga, menjadi pelayan Tuhan yang militan, yang kuat, yang perkasa. Meskipun wanita, tapi wanita perkasa di dalam Tuhan, bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Di usianya semakin bertambah, makin kuat, makin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk masa depannya. Tuhan juga selalu akan menuntun, menolong, dan memberikan yang terbaik untuk Ibu Yanti dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaannya Pak Medi, berkati sekolahnya Sarah. Kami menyerahkan keluarga ini semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.